Shalom saudara, selamat bergabung kembali di channel ini. Sesaat lagi ibadah akan kita mulai, dan kami informasikan beberapa hal untuk kita ketahui. Ibadah online GKS diadakan setiap minggu pada pukul 10 WIB melalui channel YouTube GKS Sunter. Ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online melalui Zoom setiap minggu pada pukul 10.30. Kegiatan kelompok sel juga kita adakan pada hari Kamis kedua dan keempat, juga secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, persembahan dan juga persepuluhan, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini. Mohon mencantumkan keterangan persembahan atau persepuluhan. Untuk mengupdate informasi Anda, silakan follow YouTube, Instagram, dan Facebook Gereja Kemuliaan Sion. Untuk informasi dan lain-lain, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, kami percaya kita semua selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita kembali satukan hati, datang kepada Tuhan. Kita mohon perkenanan Tuhan atas setiap kita, dan kita juga mohon perkenanan Tuhan atas ibadah ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang merendahkan hati kami untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berkenanlah atas ibadah kami Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, tegur dan nasihati kami melalui firman-Mu Tuhan. Ubah kami melalui ibadah ini Tuhan. Setiap kami yang rindu dan haus, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Walaupun ibadah ini secara virtual, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Kami yang butuh jawaban doa Tuhan, mari Bapa, bukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan, sungguh kami rindu jamahan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib
segala kemuliaan bagimu. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Thank you Jesus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sungguhkah Allah dalam kehidupan kami, Bapa? Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa. Selamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua beronjak. Tak tergoyahkan, Kau tetap
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah selamanya. Shalom Bapak Ibu Salam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur untuk kita bisa kembali menikmati ibadah kita setelah kita sama-sama meninggikan Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini atau renungan kita pagi hari ini terambil di dalam suratan 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-24 yang saya akan bacakan bersama-sama. Bapak Ibu siapkan catatan, siapkan Alkitab supaya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik atas setiap pembacaan firman Tuhan. Ya, dalam 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-24 saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Bapak Ibu salam Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini atau renungan pagi hari ini adalah jangan meninggalkan Tuhan. Tema yang saya ambil ini terinspirasi atau saya mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika saya dalam 2 hari yang belakangan hari ini, saya begitu tergugah hati saya dan saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan untuk kembali diingatkan jangan mau lagi meninggalkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam pengiringan kita kepada Dia. 2 Tawarikh 24 ini merupakan satu pesan Tuhan di mana turunnya hukuman Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan pada saat terjadi peperangan dengan tentara Aram. Walaupun tentara Aram itu jumlahnya lebih sedikit daripada tentara atau orang-orang yang bersama dengan orang-orang Yehuda, tetapi Tuhan izinkan orang-orang Yehuda ini mengalami kekalahan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, tentunya kita semua yang sudah mengikut Tuhan, tentunya tidak mau menjadi orang Kristen yang bodoh atau orang Kristen yang mau ditipu dengan segala apa yang ada di dunia ini untuk kita beralih iman atau meninggalkan Tuhan yang selama ini kita yakini. Kebodohan yang terbesar dalam dunia ini, kalau menurut versi Alkitab atau menurut pengamatan saya adalah ketika kita meninggalkan Tuhan pada saat-saat kondisi kita tidak berdaya. Kenapa saya katakan bodoh? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pemurah,
dan juga Allah kita yang tidak pernah terbatasi. Dia adalah Allah yang omnipresent. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir di mana saja, di setiap anak-anak yang berada. Dan juga Bapak Ibu, kegagalan atau kesalahan yang kita alami, itu adalah sesuatu hal peristiwa yang natural, atau sesuatu hal yang biasa terjadi oleh setiap orang. Dan bahkan izinkan kegagalan, Tuhan izinkan masalah yang datang kepada kehidupan kita, itu hanya sesuatu hal pemproses di dalam kita mengerti akan kehendak Tuhan, dan juga Tuhan membentuk kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Oleh karena itu, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya akan sampaikan ada beberapa contoh dalam Alkitab untuk kita bisa mengerti bagaimana terjadi yang namanya anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ada musuh kita yang senantiasa mau untuk kita jangan mengikuti kehendak Tuhan. Untuk kita jangan sampai mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan melalui pertolongan, melalui mukjizat Tuhan, melalui kesembuhan dari Tuhan, dan juga melalui berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Bapak Ibu sekali dalam Tuhan, sekali lagi kalau saya sampaikan tentang berkat Tuhan, bukan semata-mata bicara soal arti sempit materi, tetapi dalam arti yang luas ketika kita menikmati berkat Tuhan, ya. Berkat pertolongan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, ya, lalu juga berkat untuk bisa melayani jiwa-jiwa, dan berkat juga untuk yang namanya kita melihat akan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika pagi hari kita bangun dan dalam keadaan sehat dan kita bisa melihat akan hari ciptaan Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Ada amin. Kalau kita sampai hari ini bisa hidup dengan tidak kurang apapun juga, walaupun tidak berlimpah dalam materi, walaupun kita mungkin masih ada kekurangan, tetapi kita masih bisa menikmati segala sesuatu yang ada di depan kita, itu adalah berkat Tuhan. Ada amin? Nah, Bapak Ibu Tuhan, iblis itu tidak suka. Dunia ini tidak suka untuk melihat anak-anak Tuhan mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, kita akan lihat beberapa contoh dalam Alkitab, hal-hal yang bisa meninggalkan Tuhan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin ajak kita melihat satu firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10, saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai 22. Markus 10 ayat yang ke-22, maksud saya 17 sampai 22, adalah satu peristiwa di mana katanya ada orang atau anak muda yang kaya dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terjadi dialog yang manis sekali, yang bagus sekali awalnya, tetapi akhirnya tentunya tidak dengan akhir yang baik. Ayat 17 demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Bapak Ibu, dalam paragraf yang lain, dalam Injil Lukas dikatakan bahwa ada seorang pemimpin di sana. Dalam Injil Matius dikatakan ada seorang muda yang datang di sana, ya, atau orang yang dikatakan orang yang masih produktif di sana. Lalu jawab Yesus ketika datang pertanyaan itu, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau mengetahui segala sesuatu perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang itu berkata kepadanya, "Guru, semuanya itu kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu." Dikatakan, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia atau orang yang bertanya kepada Yesus, dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Bapak Ibu dalam Tuhan, hal yang pertama yang bisa meninggalkan Tuhan tentunya adalah ketika kita memiliki sesuatu yang ada di dunia ini dan kita tidak mau melepaskannya untuk menggantikan posisi apa yang ada di dunia ini dengan Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, selama kita menempatkan posisi Tuhan nomor 2, apalagi Tuhan nomor 3, dan seterusnya, tentunya kita tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus, tidak layak menjadi murid Kristus. Nah, dikatakan dalam ayat ini, ketika seseorang ini dengan gagahnya, dikatakan dia mau untuk memperoleh hidup yang kekal, dan pada waktu itu dia apa yang dia perbuat untuk bisa sejak sekarang bisa menginvestasikan sesuatu untuk dalam kekekalan, dia tanya kepada guru, dia sesuatu hal yang contoh yang sangat baik. Pada saat-saat sekarang ini masih ada orang-orang yang belum memikirkan untuk menginvestasi sesuatu untuk dalam kekekalan. Ya, sekarang dunia dalam gonjang-ganjing, perekonomian dunia yang masih morat-marit, kondisi dunia yang masih belum menentu, orang mulai berpikir bagaimana dia bisa menginvestasikan untuk hidupnya di dunia ini, masa pensiunnya. Bagaimana orang mulai berpikir bagaimana dia harus berhemat, bagaimana dia harus memanage keuangannya dengan baik supaya dia bisa memperoleh hidup pada masa tuanya dengan tenang dan tidak mengganggu atau membebani anak-anak kalau yang sudah tua, dan juga tidak membebani cucunya kalau dia punya cucu, dan seterusnya. Ada orang di dunia ini dengan bijak memikirkan sesuatu untuk masa tuanya. Tetapi masih ada juga orang yang belum menginvestasi, belum memikirkan dalam masa kekekalannya. Nah, puji Tuhan dalam Alkitab dikatakan ada seorang yang pemimpin dan dia datang kepada Yesus, bagaimana saya bisa mengikut engkau dan bisa memperoleh kekekalan, hidup dalam kekal bersama dengan tentunya dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan, engkau sudah tahu tentang hukum Taurat, engkau sudah tahu ada perintah Musa, perintah Allah melalui kehidupan hambanya Musa. Dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Luar biasa Bapak Ibu. Hukum yang lengkap disampaikan oleh Yesus kepada orang ini kalau mereka ingin berhidup kekal. Ya, Bapak Ibu, tentunya Anda dan saya mengikuti Yesus sampai hari ini. Salah satu tujuan akhir ada supaya kita masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Ada amin? Tentunya kita bukan saja mau menikmati berkat pertolongan Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita dan seterusnya selama di dunia ini, tetapi juga dalam kekekalan kita bisa menikmati kehidupan kekal bersama dengan Dia. Persoalannya sekarang, bagaimana kita bisa memperoleh itu ketika waktunya tiba? Kita contoh dalam kisah ini, orang ini atau pemimpin anak muda ini yang berusia muda, saya masih katakan usia produktif lah lebih tepatnya, ketika Yesus menjawabnya, dia katakan, oh aku sudah kerjakan itu semua sejak masa mudaku. Ya, beberapa tahun saya sudah kerjakan itu, dan beberapa belas tahun saya sudah lakukan itu, dan juga sampai hari ini saya sudah kerjakan itu, dan saya masih tekuni. Lalu dikatakan, apa yang kurang? Ketika dia memandang kepada Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, oh ada satu yang kurang kalau begitu, yaitu apa? Jual hartamu. Dia katakan, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Oh, rupanya Bapak Ibu, ada satu hal yang belum dikerjakan, yaitu dalam hal soal memberi. Ya, dalam soal memberi, soal memberkati orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan khotbah saya minggu lalu juga bagaimana kita jangan sampai tinggalkan urapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dengar baik-baik, urapan itu perlu, ya saya sudah sampaikan. Saya sedang mengingatkan saja kalau Bapak Ibu yang belum mendengar khotbah saya bisa mencari dalam rekaman di YouTube yang lain, dalam beberapa minggu lalu saya sudah jabarkan di sana. Tetapi pagi hari ini saya akan berbicara tentang jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ya, sumber dari segala kehidupan kita dan sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu dikatakan dalam ayat ini bahwa apa yang kau miliki berikanlah. Berikanlah. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, orang muda ini atau pemimpin muda ini ketika dengar begitu, ya, Yesus katakan kalau sudah engkau memberi, maka engkau memperoleh harta di sorga.
Rupanya memberi itu, Bapak Ibu, kita sedang menginvestasi sesuatu dalam kekekalan. Jadi kalau ada orang Kristen masih sulit untuk melakukan dalam soal memberi, saya ragu Bapak Ibu, apakah di sorga dia sudah memikirkan sesuatu dalam kekekalan. Dan kekekalan ini bukan sekedar kehidupan, tetapi sesuatu mahkota atau pahala yang kita akan terima, rewards yang akan kita terima. Lalu kemudian Yesus katakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Rupanya Bapak Ibu mengikuti Yesus, kita jangan dibebani sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kita tahu ketika anak muda ini diberitahu ini, kemudian dia katakan dalam ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih, dia menjadi bahkan kecewa, lalu dia meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Bapak Ibu, banyak harta tidak salah. Menjadi orang kaya tidak salah. Menjadi orang sukses tidak salah. Sukses dalam arti kata Anda bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita Anda karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tentunya tidak salah. Dan Tuhan mau juga Anda bisa menjadi saksi Tuhan. Tentunya ada kesatuan yang bisa mempermuliakan Tuhan dengan satu kesuksesan. Tetapi masalahnya adalah Bapak Ibu, ketika kita memiliki kesuksesan dan kita hidup dalam kesuksesan dan kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini jadi masalah. Nah, ini ayat ini mengatakan bahwa kemudian anak ini atau orang ini meninggalkan Yesus. Lalu dia meninggalkan Yesus dengan apa? Dengan hati yang kecewa dan sedih. Bapak Ibu saudara Tuhan, siapakah belakangan hari ini sudah mulai undur, sudah mulai lagi tidak bergairah karena Anda sedang repot mengurus berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya di tengah-tengah pandemik ini tidak sedikit anak-anak Tuhan juga tetap ada diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, di tengah-tengah masa pandemik ini tidak semua anak-anak Tuhan sedang mengalami namanya kesulitan atau kesusahan, tapi juga ada yang juga menikmati berkat pertolongan Tuhan. Pertanyaan sekarang, Bapak Ibu, baik yang sudah menerima berkat Tuhan atau yang masih menunggu berkat Tuhan dan akan tiba berkat Tuhan nanti, jangan meninggalkan Tuhan karena apa yang Anda miliki. Tapi tetaplah tempatkan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan Anda, dan Anda mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, karena apa? Karena banyak hartanya. Menempatkan Yesus nomor 2. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa meninggalkan Tuhan? Yang kedua, Yohanes 6, kalau kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-66 sampai dengan 69. Ini ada kisah yang menarik juga, bagaimana ada terjadi yang namanya murid-murid meninggal, maksudnya ada pengikut Yesus meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66-69 berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepadanya, ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68 dalam Yohanes 6. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu saudara Tuhan, jawaban yang lugas, tegas dari namanya pengikut Yesus pada saat itu, salah satu dari 12 murid yang bernama Simon Petrus. Yang menarik Bapak Ibu, pertanyaan ini atau kisah ini muncul ketika Yesus memberikan pelajaran, yaitu tentang perjamuan kudus. Bapak Ibu, sebentar setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan, kalau Bapak Ibu belum mempersiapkan selama saya menyampaikan pesan Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik, atau nanti setelah selesai firman Tuhan, ada pujian penyembahan sebentar, Anda Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Dikatakan ketika itu Yesus mengajar tentang inilah dagingku atau inilah tubuhku, terima dan makanlah. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dikatakan inilah darahku, darah perjanjian, minumlah, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kaget Bapak Ibu, karena tidak pernah mendengar pengajaran yang sekeras ini, tanda petik, sekeras mereka kata sesuatu hal yang nggak masuk akal. Bagaimana dikatakan, inilah tubuhku, inilah dagingku, terima dan makanlah. Inilah darahku, minumlah. Sesuatu hal yang nggak masuk akal. Dan ayat firman Tuhan mengatakan, mulai dari waktu itu,
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan demikian. Banyak orang Kristen yang menamakan dirinya mau mengikuti Yesus ketika dia dijamah Roh Kudus, ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, ketika dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia mulai belajar baca firman, ketika dia mulai terima pengajaran demi pengajaran, pertobatan. Ada orang Kristen yang tidak mau terima pengajaran pertobatan dengan sungguh. Dia masih pilah-pilah. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika diajarkan terima baptisan air, mereka tidak mau terima. Ada orang yang namanya sering ke gereja, tapi juga ada yang belum mau dibaptis. Kita bicara lagi soal perjamuan kudus. Ada orang Kristen yang sampai hari ini masih sungkan, masih malas untuk menerima perjamuan kudus. Suka bolos ketika ada perjamuan kudus. Yang berikutnya, ketika pengajaran demi pengajaran diajarkan, ya, pengajaran tentang akhir zaman, pelajaran tentang karunia Roh Kudus, harus mengalami baptisan Roh Kudus. Pengajaran tentang lagi apa? Pengajaran tentang memberi lebih baik daripada menerima, tentang persepuluhan, tentang apa lagi, Bapak Ibu, tentang penumpangan tangan, kehidupan kekal, dan seterusnya. Banyak orang Kristen yang hanya memilah-milah pengajaran-pengajaran yang cocok buat dengan hatinya, tapi bukan yang dengan cocok apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kalau ketika Anda terima pengajaran firman Tuhan, dan ketika itu tidak masuk dengan logika Anda perlu mencari jawaban. Cari hamba-hamba Tuhan untuk Anda diskusi, untuk mendapatkan penjelasan dengan baik dan benar. Ya, Anda harus punya yang namanya Bapak Rohani. Anda harus punya yang namanya saudara seiman. Anda harus punya namanya sahabat iman. Bukan sekedar teman dalam satu gereja, tetapi Anda punya sahabat iman sehingga Anda bisa berdiskusi, Anda bisa bertanya. Kalau Anda tidak mengerti mendengar satu khotbah atau pengajaran, apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan setiap khotbah saya, baik di gereja maupun live streaming ini, saya berani mempertanggungjawabkan ini semua pengajaran dalam Alkitab. Kalau ada yang tidak kurang jelas tentang apa yang saya sampaikan, Anda bisa bertanya langsung kepada saya dengan japri, ya, dengan tentunya Anda dengan maksudnya Anda bisa dengan secara pribadi mengirimkan teks atau mengirimkan email atau bisa untuk Anda bisa menanyakan apa maksud khotbah salah satu yang saya dengar. Ya, saya bersedia untuk menjelaskannya sebatas apa yang saya terima dari Tuhan. Bapak Ibu, jangan seperti murid-murid atau pengikut Yesus pada zamannya ketika Yesus mengajarkan tentang kehidupan kekal melalui perjamuan kudus, mereka lalu mengundurkan diri. Lalu pada saat itu tidak sedikit, banyak. Sehingga Yesus mempertegas pertanyaan itu kepada murid-muridnya, 12 muridnya. Apakah engkau juga tidak mau meninggalkan aku? Di dalam ayat yang ke-67 dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tapi puji Tuhan, Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu atau firman yang engkau sampaikan, firman Allah, ada perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu, Anda yang mendengarkan atau mengikuti ibadah pagi hari ini adalah orang-orang yang sungguh percaya. Bukan sekedar percaya karena pertolongan Tuhan. Bukan sekedar percaya karena mengalami mukjizat Tuhan. Bukan karena percaya karena Anda telah ditolong Tuhan. Tapi Anda percaya karena Anda tahu Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang senantiasa tidak berubah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Orang Kristen, saya sebut orang Kristen, kenapa? Karena tentunya orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang bisa dengan mudah meninggalkan Yesus. Yaitu apa? Ketika mereka tidak lagi hidup dalam iman, atau iman mereka tidak bertumbuh. Bapak Ibu, Injil Lukas 8 ayat 4-15. Bapak Ibu ingat ya, saya tidak perlu bacakan ayat ini karena ini berbicara tentang benih yang jatuh di tempat
Ya, di tempat ada 4 tempat yang terjatuh benih itu. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di batu-batu, yang ketiga di semak duri, yang keempat di tanah yang baik. Bapak Ibu sudah tahu kisahnya ya. Ini semua orang yang mendengar firman. Ini semua orang yang ada di tengah-tengah hadirat Tuhan, kalau saya boleh sampaikan. Ini adalah orang Kristen yang sudah tahu firman Tuhan. Adalah orang Kristen yang bahkan mengalami sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena ada 3 jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, lalu firman Tuhan katakan, datanglah burung lalu memakannya. Ini menggambarkan iblis tidak suka orang Kristen untuk dalam-dalam mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, waktu itu orang Kristen jangan suka hanya dengan yang suka hanya menggelitik, membuat Anda tertawa, menyenangkan hati saudara. Yang hanya mendengar, membuat telinga Anda nikmat, nyaman. Tetapi Anda tidak mau dengar firman Tuhan yang keras, Anda petik, yang membuat Anda menjadi dewasa. Firman Tuhan yang bahkan menyentuh, mengoreksi tentang kesalahan dan kekurangan kita. Dan bahkan menyadari kita untuk hidup dalam pertobatan. Anda tahu yang kedua, berbatu-batu, tidak bertumbuh. Ini orang Kristen yang bisa meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran ketika benih itu data jatuh, tetapi dia terhimpit dengan semak berduri. Ini bicara soal kekhawatiran duniawi. Ya, yang seringkali membuat orang menjadi khawatir, gelisah, dan tidak percaya lagi akan pertolongan Tuhan. Lebih percaya kepada kehidupan yang ada di depan matanya. Kesulitan dan realita hidup ini seringkali melemahkan. Yang akhirnya orang beralih iman. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini berbicara tentang apa? Orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh. Bapak Ibu, hati-hati. Saya berharap Bapak Ibu, kalau hari ini mendengar firman Tuhan, Anda sudah mengalami pertumbuhan iman. Anda sudah diproses oleh Tuhan dengan kondisi apapun yang terjadi, melalui pekerjaan Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda yang sekolah dengan studi Anda. Lagi sekali Bapak Ibu, kalau sampai hari ini pandemik masih ada, saya berdoa dan saya berharap, jadikan hal yang terjadi saat ini membuat Anda bertumbuh, bukan membuat Anda semakin khawatir, bukan membuat Anda semakin tawar hati. Kita semua bisa punya alasan dan bisa berdebat tentang hal kondisi sekarang yang membuat kita lemah dan membuat kita bisa tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan baik-baik, kalau Anda mengerti, Anda tahu mengiring Tuhan itu ada sesuatu yang kita akan terima di dalam kekekalan. Tentunya Anda tidak akan mau meninggalkan Dia. Jadilah orang Kristen yang memiliki hati seperti tanah. Keempat dalam contoh Injil Lukas 8, 4-15. Yaitu benih itu jatuh dan kemudian bertumbuh dan ada berbuah, berbuahnya lebat, ada yang 30, 60, sampai 100. Dan saya percaya Anda adalah orang-orang Kristen yang berbuah 100 kali lipat. Anda adalah orang-orang Kristen yang senantiasa berbuah, bukan buah musiman, tetapi terus berbuah, tidak pernah berhenti berbuah. Berbuah kebaikan, berbuah kebajikan, berbuah pengetahuan yang benar, kemudian Anda berbuah pertobatan, berbuah Roh Kudus, dan terus Anda berbuah kebenaran dan seterusnya. Anda tidak pernah berhenti tentang hal itu. Ya, ketika Anda bekerja, Anda mengalami tantangan kesulitan, Anda tahu Anda sedang diajar oleh Tuhan untuk bagaimana Anda mempraktekkan ilmu atau pengetahuan yang Anda pelajari selama ini. Anda tahu di situ Anda bersandar bukan saja kepada kepandaian Anda, tetapi Anda bersandar tetap kepada pertolongan kuasa Tuhan. Saya baru berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Saya mendengar kesaksian, dia berkata, Pak, saya sudah sekian lama mengikut Tuhan, sudah lebih 20 tahun, dan saya banyak ditolong oleh Tuhan. Tetapi satu hari saya mengalami satu kebangkrutan dalam usaha. Habis usaha saya, Pak. Sampai saya meninggalkan hutang yang besar sekali. Secara manusia saya tidak sanggup untuk membayar hutang dalam usaha, di mana saya mengalami kebangkrutan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Lalu dia berdoa dan Tuhan tidak jawab. Dia harus bekerja
bukan satu dengan satu pekerjaan, tapi dengan 2-3 pekerjaan. Pagi dia bekerja sampai sore, sore dia bekerja sampai malam, malam dia bekerja sampai pagi dengan pekerjaan yang diharapkan dia bisa menghidupi kehidupan keluarganya dan mengembalikan hutang-hutangnya. Bapak Ibu, dia berkata, saya tidak mau lari dari kenyataan hidup dan saya tidak mau lari daripada tanggung jawab. Makanya dia bekerja banting tulang. Bapak Ibu, saya pakai istilah banting tulang karena memang dia bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi dini hari. Jadi Anda bayangkan, lebih dari 12 jam dia bersaksi sama saya. Dan sampai bisa menangis dia ketika bangun pagi hari di mobil di mana dia berada menuju tempat pekerjaannya. Ya, dia bekerja, dia menangis. Dia katakan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan saya? Dia berkeluh kesah dari arti kata sebagai orang yang sedang mengalami kesulitan. Dia katakan, Tuhan, kenapa engkau tinggal? Kenapa engkau biarkan aku seperti ini? Tentunya satu pertanyaan yang wajar ketika dia sampaikan. Yang tentunya tidak wajar adalah terus bertanya-bertanya dan tidak mau mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh atas jalan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan dia selama 2 bulan, dan bulan ketiga dia mengalami sesuatu perubahan. Dia mendapatkan satu pekerjaan dengan penghasilan yang 3 kali bekerja, dia bisa mendapatkan satu perusahaan penghasilan itu. Dengan 2 tahun dia bertahan dengan 3 penghasilan yang dia kerjakan selama 2 bulan dengan satu pekerjaan. Dan setelah 2 bulan memasuki bulan ketiga, 4, 5, sampai tahun kedua, dia mengalami perubahan demi perubahan. Dia menyicil hutangnya. Bapak Ibu, dia adalah orang yang dia mau bertanggung jawab. Dan akhirnya tahun ketiga, Tuhan pulihkan dia. Satu pengalaman yang saya dengar luar biasa. Seorang pemimpin ketika dia mengalami kebutuhan, dia memiliki hutang, dia tidak lari dari dia katakan, Pak, terlintas pikiran, saya mau mengakhiri hidup saya. Tetapi ketika dia teringat firman Tuhan, ketika dia kembali akan pertolongan kebaikan Tuhan dalam masa-masa sebelumnya, selama dia 20 tahun mengikut Tuhan, kemudian dia mengatakan, tidak, saya harus terima ini semua, merupakan bagian untuk pembentukan karakter ilahi dalam dirinya. Lalu dia start kembali bekerja. Walaupun sehari dia harus bekerja dengan 3 kali, dengan 3 tempat maksud. Dan bulan ketiga Tuhan tolong. Tuhan melihat kesungguhan hati orang-orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya di dalam kehidupan dunia ini kita akan mengalami banyak pertarungan. Tetapi saya percaya pertarungan demi pertarungan ada kemenangan di dalam kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini yang ketiga, ya, karena iman tidak bertumbuh. Bapak Ibu, ingat yang pertama apa? Karena ada harta. Yang kedua karena apa? Karena pengajaran. Orang Kristen harus terima pengajaran, bukan cari yang mengenakan hati. Kadang-kadang jadi orang Kristen, kau dengar khotbah, ini sebagai relax, sebagai entertainment rohani. Nggak mau yang berat-berat, karena pusing yang berat-berat. Yang keempat, nah ini saya berbicara tentang kepada orang tua, atau Anda yang masih single dan Anda pernah hidup bersama orang tua dan orang tua Anda tentunya sudah meninggalkan Anda karena dipanggil Tuhan dan seterusnya. Yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita salah dididik, salah mengalami pendidikan. Ya, dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai 8, ini pesan Tuhan kepada orang tua atau orang-orang yang punya anak. Dikatakan begini, Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam jalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan berkata, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Tuhan di sini menggambarkan bagaimana kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Dengar anak-anak yang masih hidup dalam
otoritas orang tua Anda. Kalau Anda masih dalam usia remaja, Anda usia pemuda, ya masih, dan Anda masih ada dalam bimbingan orang tua. Ketika orang tua Anda mengajar Tuhan, saya ulangi lagi, jangan berbantah-bantahan. Kelihatannya mungkin Anda mengatakan ini tidak bermanfaat besar, tetapi saya percaya suatu hari kelak, didikan orang tua Anda akan membawa dalam kehidupan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan dikatakan kewajiban orang tua. Saya bicara kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang memiliki anak. Anda menjemu-jemu untuk mengajar anakmu dalam jalan Tuhan. Alkitab dalam kitab Asal mengatakan, didiklah orang muda seturut dengan ajaran firman Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Melalui kehidupan Anda sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Hai para suami, Anda ingat, dalam kondisi saat ini, Anda harus tetap satu keturunan. Ya, hai para istri, Anda harus tetap ada di dalam kehidupan bersama dengan suamimu. Hai para anak-anak, Anda harus tetap tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga, papa mamamu. Pengajaran harus dilakukan berulang-ulang, bukan hanya seminggu sekali di gereja, bukan hari Sabtu ketika Anda punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, atau ketika Anda sedang ada acara khusus, ucapan syukur, Anda ada acara khusus sebulan sekali persekutuan rumah tangga. Tetapi setiap hari ada kesempatan untuk bicara firman Tuhan. Kalau Anda masih punya anak-anak yang usianya masih anak-anak, balita, remaja, atau dalam usia produktif, ya sampai masih SMA. Kalau Anda punya kesempatan untuk bisa mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga, supaya Anda tetap bisa memberikan firman Tuhan sebagai satu bekal buat kehidupan mereka. Ketika sudah ada dalam kehidupan bersosialisasi, mereka tidak bisa meninggalkan Tuhan lagi. Pengajaran itu bisa dilakukan di tempat yang informal. Artinya di mana saja Bapak Ibu. Bisa di ruangan tamu ketika Anda berkumpul dengan anak-anak. Bisa di meja makan, dalam arti kata, yaitu nggak usah sampai seperti orang yang berkhotbah, tapi bisa menanya tentang hal-hal yang ringan, lalu Anda bisa sisipkan di sana. Ada firman Tuhan yang Anda ingat dan Anda bisa bagikan. Setiap realitas ini bisa menjadi bagian pembelajaran buat anak-anak Anda sebagai orang tua. Saya mengingatkan kepada setiap orang tua, dan Anda sebagai anak-anak, jangan Anda mengingkari iman Anda, karena Anda tidak bertumbuh, karena Anda tidak pernah mendapatkan, Anda tidak mau taat kepada pengajaran firman Tuhan. Kalau ada orang tua yang punya anak, sampai hari ini Anda belum mendidik anakmu, Anda hanya mempercayakan kepada gereja, Anda mempercayakan kepada sekolah minggu, Anda hanya menyerahkan kepada pembina, anak-anak remaja atau anak-anak muda, saya mohon dalam kasih Tuhan untuk mendidik anak-anakmu dalam pengajaran firman Tuhan. Tentunya kelalaian orang tua bisa mengganggu seorang anak. Bahkan keteladanan orang tua juga bisa mengganggu pertumbuhan anak-anak menjadi baik atau menjadi buruk. Bapak Ibu, dengan perkataan lain, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan dia, sebab ia takkan pernah meninggalkan kita. 2 Timotius 2 mengatakan, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Soalnya kalau kita tidak setia, kita menjauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Dengan alasan-alasan sampai ada 4 hal. Yang terakhir, jangan memiliki akar pahit dalam hati. Dan jangan Anda biarkan terus kepahitan dalam hatimu, sehingga akhirnya Anda tidak lagi bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ibrani 12:15 ayat yang terakhir saya ingin berikan. Jagalah, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang akan banyak orang. Bapak Ibu, ini katakan jangan menjauhkan diri atau lagi sekali meninggalkan Tuhan.
dengan cara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita masih kesempatan untuk beribadah, walaupun dengan cara jarak jauh, Bapak Ibu, nikmati itu. Ya, makanya kalau ibadah online, Anda harus persiapkan hati. Seperti Anda sedang beribadah. Anda berpakaian rapi, Anda duduk dengan sikap hormat, dan Anda dengan tekun mengikuti dari awal sampai akhir. Dan saya percaya, kasih karunia Allah akan menyanda. Sukacita Tuhan, sukacita sorgawi akan Anda alami. Saya percaya itu. Untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, saya mau akhiri lagi sekali dengan perkataan, jangan apapun alasannya, jangan Anda meninggalkan Tuhan. Ketika Anda menikmati berkat Tuhan, Anda bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Dan ketika melalui kesusahan, jangan juga tinggalkan Tuhan, tetapi semakin dekat sama Tuhan. Karena kita tahu, kita butuh kekuatan lebih daripada manusia. Bahkan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, seakan-akan tidak ada jalan keluar, kita tetap harus berpegangan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membawa kita keluar dari kekelaman, dari kegelapan, sehingga kita bisa melihat terangnya Tuhan dan menikmati jalannya Tuhan kembali. Saya berdoa, jemaat dikasihi Tuhan, Anda adalah orang-orang yang setia, terus mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, Anda dan saya adalah orang yang ditemukan setia sampai maut, sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Di setiap musim kehidupan kita akan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Mari kita angkat satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus, dan sebelum kita memakannya, mari kita angkat hosti di tangan kanan kita atau roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan untuk kita nanti makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus ketika malam hari sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, serta memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makan dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita makan. Mari angkat hosti cawan anggur di tangan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita minum. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Sementara saya berdoa, Bapak Ibu juga bisa menaikkan doa syafaat. Dan kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu yang ingin doakan, bisa silangkan tanganmu di atas dadamu, dan saya mau berdoa dari tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Secara khusus Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, hamba mau berdoa Tuhan, untuk umat-Mu di mana saja mereka berada, yang pada hari ini Tuhan,
yang baik bersama-sama dengan beribadah maupun yang tidak sempat mengikuti ibadah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan, kiranya Engkau dengar permohonan mereka, apa yang menjadi kerinduan dan hati mereka. Tuhan, biarlah Engkau buka jalan. Engkau yang menolong setiap mereka, Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang mengatakan bahwa kami ingin belajar untuk memiliki perasaan seperti-Mu. Menjaga hati kami, menjaga hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh bertumbuh sebagaimana kehendak-Mu, Tuhan. Bapa di surga, jamah buat mereka yang sedang sakit. Kalau mereka terjangkit COVID, Tuhan lindungi mereka. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, paru-paru mereka, jantung mereka, ginjal mereka, bahkan seluruh anggota tubuh mereka. Tidak ada satupun yang terpengaruh karena virus COVID-19 ini. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjagai juga setiap pekerjaan dan usaha umat-Mu. Di mana mereka bekerja, di mana mereka berusaha. Di tengah-tengah masa kesulitan ini Tuhan, biarlah mereka sungguh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saksi yang nyata karena pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hikmat para bisnismen, para karyawan. Tuhan, biarlah mereka tetap bersandar penuh dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Sehingga mereka, Tuhan, bisa tetap kuat menjalankan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati para suami, para istri, dan anak-anak. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus yang senantiasa melindungi dan memampukan mereka untuk mereka bisa ada di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk Indonesia, negara bangsa kami tercinta. Untuk Singapura, Malaysia, sampai kepada negara-negara di seluruh dunia yang sedang mengalami pandemi COVID ini yang belum berakhir. Tuhan, pakai Tuhan setiap kepala negara, para pemimpin negara, Bapak Jokowi dengan menterinya, dengan seluruh aparat di daerah, Tuhan, mereka sanggup untuk menolong rakyat Indonesia dari segala kesulitan tantangannya. Karena Engkau yang mengurapi dan menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Lagi sekali, hamba mau serahkan seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada. Kalau hati mereka sedang gelisah, kalau mereka sedang bimbang, kalau mereka sedang khawatir, Tuhan, kuatkan hati mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Sebagaimana tangan-tangan yang diletakkan di atas dada mereka. Biarlah urapan-Mu boleh mengalir, sehingga hati mereka tetap terhibur, dan pikiran mereka tetap fokus kepada firman-Mu, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat kedua tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ada di rumah, bahkan ketika engkau meninggalkan rumah untuk beraktivitas dalam pekerjaanmu di kantor, dalam perjalanan menuju klien-klien, bahkan Anda ketika berdagang di toko, engkau ada dalam perlindungan Tuhan, engkau dijauhkan dari segala mara bahaya dan gangguan orang jahat, bahkan dari segala penyakit, engkau ada di dalam kekuatan bersama persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, dan tetap semangat di dalam Tuhan.